Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini kembali kita bertemu untuk beribadah bersama-sama. Mari kita akan siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Allah kita yang luar biasa. Allah yang adalah tempat pengharapan kita. Allah yang adalah tempat perlindungan kita. Kita rindu, mulut kita penuh dengan pujian dan pengagungan kepadanya. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Kepadamu, ya Allahku. Kepadamu, ya Allahku. Kepadamu, ya Allahku. Jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa memulai ibadah kita hari ini. Ya Bapa Surgawi, segala pujian, hormat, dan syukur kami persembahkan kepadamu, karena Engkau menuntun, memimpin, dan membimbing kami hingga hari ini. Dan kami bersyukur karena kami boleh menikmati ibadah di dalam kasih-Mu Tuhan. Kami rindu memuji Engkau, memuliakan nama-Mu, dan biarlah kiranya keagungan-Mu dinyatakan melalui ibadah kami hari ini. Mulut kami penuh dengan pujian, hati kami bersorak-sorai karena kegirangan yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, kami persembahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Kami mohon berkat dan pimpinan Tuhan. Dan kami tahbiskan ibadah kami hari ini dengan keyakinan iman bahwa pertolongan kami ialah di dalam nama Allah Bapa,
pencipta langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, tetapi yang menaruh setia pada perjanjiannya kekal selama-lamanya, di dalam anugerah Yesus Kristus dan penyertaan Roh Allah yang kudus. Amin. Jemaat Tuhan bersama dengan orang percaya di seluruh muka bumi pada segala masa dan segala abad, marilah kita menyatakan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Selamat pagi saudara, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Jemaat Tuhan, kita akan membaca Mazmur 150 ayat 1 sampai dengan 6. Mari kita akan membaca bersama-sama. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Ada sukacita saudara, karena kita tahu bahwa pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, hadirat Tuhan senantiasa ada bersama dengan kita. Kita percaya bahwa Tuhan sudah mencurahkan Roh Kudus-Nya di dalam hati kita. Dan Dia memenuhi hati kita dengan damai yang tidak bisa diambil oleh apapun juga. Kita akan menaikkan pujian dari NKI nomor 301, penuhilah dengan hadirat-Mu. Tuhan
hanya Roh Kudus yang dicurahkan Tuhan bagi kita dapat membuat hati kita damai, dapat membuat hati kita teduh. Meskipun ada banyak persoalan, ada banyak pergumulan yang kita hadapi, tapi kita bersyukur karena Tuhan sudah berikan Roh Kudus-Nya dan ada damai yang Dia tinggalkan bagi kita. Kita akan terus memuji Tuhan dan kita akan terus bersukacita di dalam Tuhan. Kita akan katakan hari ini hari yang dijadikan Tuhan. Apapun persoalan kita, kita tetap mau bersukacita, beria-ria di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, pasti ada sukacita di antara kita. Dan kita juga bersukacita karena Tuhan mau berfirman kepada kita. Tuhan mau menyatakan maksud dan rencananya bagi kita. Mari jemaat Tuhan, saya mengundang jemaat Tuhan untuk menyiapkan hati menerima berkat firman Tuhan. Karena kita punya satu keyakinan bahwa kekuatan kita adalah karena perkataan Tuhan. Hidup kita ditentukan oleh perkataan Tuhan.
kita aman, kita kuat, semua karena Tuhan yang menopang kita. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima benih firman Tuhan. Kita katakan, ku yakin saat kau berfirman. Karena bagi Tuhan tiada yang mustahil. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena
jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk peluang yang indah pada pagi hari ini, di mana kami telah menyembah Engkau, mengagungkan nama-Mu. Bahkan kesempatan ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami mau diisi, kami mau dicas dengan firman Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, mari tolong kami. Tuhan, mari mampukan kami. Sehingga setiap kami, dimanapun kami berada, kami bisa memahami, kami bisa mengerti kebenaran firman Tuhan. Segala bentuk intimidasi, segala bentuk intervensi dari kuasa-kuasa kegelapan yang mau mengganggu kami saat kami mendengarkan firman Tuhan ini. Kami sehati, kami mau hancurkan di dalam nama Yesus. Tuntun kami, kuasai kami. Terima kasih Tuhan. Dalam satu nama Yesus kami berdoa dan kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu jemaat Tuhan. Bersyukur karena pada pagi hari ini kita masih mendapati bahwa kita dalam pemeliharaan Tuhan. Kita dalam perlindungan Tuhan. Puji Tuhan. Pagi hari ini saya akan membawa kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Dengan sebuah topik yaitu tinggal di dalam kasih Allah dan melakukan kehendaknya. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya membawa kita untuk belajar firman Tuhan dari Injil Yohanes. Yohanes pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-10. Hanya 2 ayat. Dan saya akan baca, kemudian Bapak Ibu di rumah masing-masing bisa memperhatikan kedua ayat ini. Bagian firman Tuhan ini. Yohanes 15 ayatnya yang ke-9 dan ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Puji Tuhan. Martin Luther King Jr., seorang pendeta dari gereja baptis, dan dia juga adalah seorang aktivis. Dia seorang aktivis anti rasis yang memperjuangkan gerakan hak sipil dan pengakuan untuk kesetaraan terhadap kulit hitam dan perlawanan terhadap kesenjangan dan diskriminasi ras yang terjadi di Amerika Serikat kala itu. Dan pada akhirnya Martin Luther King Jr. ini dia ditembak dan dia meninggal pada tanggal 4 April tahun 1968. Nah, salah satu pidato yang monumental yaitu I Have a Dream. Ini salah satu pidato yang monumental yang disampaikan oleh Martin Luther King Jr. Nah, hari ini kalau kita perhatikan di Amerika Serikat tidak ada lagi kesenjangan ras antara kulit hitam dan kulit putih. Bahkan kalau kita perhatikan bukan saja di Amerika Serikat tetapi di Eropa sendiri. Negara-negara Eropa itu sudah tidak ada lagi yang namanya kesenjangan ras antara kulit hitam dan kulit putih. Dan kalau kita perhatikan lagi bahwa berkat usaha dari Martin Luther ini, kita melihat bahwa Amerika itu pernah dipimpin oleh orang kulit hitam pertama yang menjadi presiden pertama kulit hitam di Amerika Serikat yang bernama Barack Obama. Nah, Martin Luther King Jr. ini, dia pernah berkata seperti ini. Saya memutuskan untuk terus hidup dalam kasih. Sebab rasa benci terlalu berat untuk selalu ditanggung dalam hidup ini. Sekali lagi, Martin Luther King Jr. dia berkata seperti ini. Ini statementnya. Saya memutuskan untuk terus hidup dalam kasih.
Sebab rasa benci terlalu berat untuk selalu ditanggung dalam hidup ini. Jadi kalau kita perhatikan statement ini, penekanannya pada kasih. Martin Luther King Jr. dia memilih untuk hidup di dalam kasih. Dan dia sama sekali tidak menyimpan kebencian terhadap lawan-lawan politiknya kala itu. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan, pagi ini saya akan membawa kita belajar dari kebenaran firman Tuhan dengan topik yang diberikan dari gembala jemaat bagi kita, yaitu tinggal di dalam kasih Allah dengan melakukan kehendaknya. Nah, apa makna dibalik tinggal di dalam kasih Allah dan melakukan kehendaknya? Tentunya bagi saya dan saudara, bagi kita selaku orang-orang percaya. Nah, dari nats yang telah kita baca bersama-sama tadi, di dalam Yohanes 15 ayatnya yang ke-9 dan ayatnya yang ke-10, selama 30 menit ke depan, saya akan membawa jemaat Tuhan untuk melihat 2 poin penting sehubungan dengan konsep tinggal di dalam kasih Allah dan melakukan kehendaknya sebagai bagian dari tema yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan, sedikit latar belakang dari teks yang telah kita baca ini. Kalau kita melihat teks yang telah kita baca ini, pada pasal 15 ini, bahwa Rasul Yohanes, dia sedang mendeskripsikan tentang pelayanan Yesus tatkala Yesus menguraikan, ya, Yesus menguraikan pokok anggur dari ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Kemudian kita perhatikan bahwa Yesus menguraikan tentang perintah untuk saling mengasihi. Ayat 9 hingga ayatnya yang ke-17. Dan kemudian kita perhatikan lagi bahwa Yesus menguraikan tentang dunia yang membenci Yesus sendiri dan para muridnya. Ada di ayat 18 hingga ayatnya yang ke-27. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan bisa memperhatikan Alkitab masing-masing. Nah, kita kembali pada pertanyaan sebelumnya tadi. Apa makna dibalik kata tinggallah dalam kasihku? Ayat 9 dan ayat 10 ini. Nah, dalam bahasa aslinya menggunakan kalimat meinete ente agape te eme. Sekali lagi, kalau kita perhatikan ayat 9 dan ayat 10, makna dibalik kata tinggal dalam kasihku, dan kita coba, ya, saya coba membawa kita melihat dalam bahasa aslinya, yaitu menggunakan kalimat meinete ente agape te eme. Nah, secara khusus untuk kata tinggal ini, tinggal ini menggunakan kata meinete dari kata dasar meno yang berarti to remain, untuk tetap. Ada juga sebuah kata yang bagi saya luar biasa, ya. Selain to remain, untuk tetap, ada kata stay, tinggal. Ada kata abide, tinggal. Nah, dalam King James Version untuk Yohanes 15 ayat yang ke-9 ini, kalau kita perhatikan, King James Version menggunakan kalimat continue ye in my love. Teruslah kamu dalam cintaku. Kemudian saya coba juga untuk melihat dari terjemahan NIV, New International Version, untuk Yohanes 15 ayat yang ke-9, di sana menggunakan kalimat now remain in my love. Sekarang tetaplah dalam cintaku. Nah, jadi dari kata tinggal tadi itu, tinggal. Ayat 9 dari Yohanes 15 ini, kalau kita perhatikan sebenarnya maknanya cukup dalam, ya.
Kalau King James Version mengartikan teruslah kamu dalam cintaku. Ku di sini menjelaskan tentang Yesus. Teruslah kamu dalam cintaku. NIV pakai kalimat sekarang tetaplah dalam cintaku. Nah, orang percaya tentunya saya dan saudara, kita harus tetap hidup dalam suasana kasih Kristus itu. Yesus waktu dia ngomong seperti ini sebenarnya memberikan sebuah pemahaman kepada saya dan saudara selaku pembaca, bahwa orang yang tinggal di dalam kasih Kristus adalah orang-orang yang menaati perintah-perintahnya. Ini yang menarik bagi saya, tentunya bagi kita sekalian, ya. Yesus waktu ngomong seperti ini menjelaskan kepada kita, ayo selaku orang-orang percaya, kita harus tinggal di dalam kasih Kristus. Tentunya tinggal di dalam kasih Kristus menjelaskan tentang sebuah tindakan untuk mentaati setiap perintah-perintah yang ada di dalam Alkitab ini. Nah, kalau kita perhatikan lagi untuk bagian ini, bahwa orang-orang yang terus mau tinggal dalam cintanya Yesus, kita melihat lagi bagian yang lain, bahwa orang-orang yang sekarang ini mau tetap di dalam cintanya Yesus. Bapak Ibu jemaat Tuhan, pada sisi lain, saya melihat di dalam teks yang telah kita baca, bahkan perikop ini, Yohanes 15 ayatnya yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-17, saya melihat di sana, saya menemukan sebuah skema kasih. Sekali lagi, saya menemukan adanya skema kasih. Skema yang Yesus buat, yang Yesus ajarkan di dalam Yohanes 15 ayat 9 hingga ayatnya yang ke-17. Bapak Ibu jemaat Tuhan di rumah bisa menyimak, bisa perhatikan di ayat 9. Skemanya seperti ini Bapak Ibu jemaat Tuhan. Di ayat 9, Yesus mengajarkan bahwa Bapa di surga mengasihi aku. Aku di situ menjelaskan tentang Yesus. Jadi Bapa di surga mengasihi Yesus. Itu skema kasih yang pertama. Yang kedua, di ayat 9 dan ayatnya yang ke-12, bahwa Yesus mengasihi kita. Yesus mengasihi saya dan saudara Bapak Ibu jemaat Tuhan di rumah masing-masing. Yang ketiga ada di ayat 12. Bahwa saya dan saudara selaku orang-orang percaya, kita diajarkan oleh Yesus untuk mengasihi sesama. Saling mengasihi. Saling mengasihi. Ayatnya yang ke-12. Jadi ini yang luar biasa. Skema kasih yang Yesus ajarkan di dalam ayatnya yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-17. Secara khusus bahwa Yesus mengajarkan Bapa mengasihi aku, yaitu Yesus sendiri. Ayat 9. Kemudian Yesus mengasihi kita, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Makanya Yesus turun masuk ke dalam dunia ini dalam wujud manusia, berinkarnasi tentunya, bahkan mati di kayu salib. Ini menunjukkan betapa dia mengasihi kita. Pada akhirnya Yesus menjelaskan skema yang terakhir, yaitu bahwa kita harus mengasihi sesama manusia, sesama kita. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan, setelah kita mengetahui makna dari frase tinggal di dalam kasihku, selanjutnya saya akan bawa kita melihat implikasi di balik tinggal di dalam kasihku ini. Nah, poin pertama sehubungan dengan topik kita ini, tinggal di dalam kasihku. Poin pertama yaitu kita disebut sahabatnya. Sekali lagi, poin pertama yaitu kita disebut sahabatnya. Bapak Ibu jemaat Tuhan bisa perhatikan di ayat 14.
Jadi ini salah satu implikasi di balik tinggal di dalam kasih-Ku. Nah, beberapa pertanyaan untuk kita pikirkan bersama-sama di rumah masing-masing. Yang pertama yaitu, apa itu sahabat? Apa itu sahabat? Yang kedua, apa alasan yang melatar belakangi atau yang melatari sehingga Yesus memanggil kita sahabat? Dan yang ketiga, ini pertanyaan yang masih sama, yaitu mengapa Yesus memanggil kita sahabat? Saya coba membawa kita untuk melihat di ayat 15. Bapak Ibu bisa lihat di ayat 15. Yesus mencoba untuk mengkomparasikan. Yesus mengkomparasikan status kita yang sebelumnya adalah hamba dengan status kita yang adalah sebagai seorang sahabat pasca penebusan. Sekali lagi, di ayat 15, Bapak Ibu jemaat Tuhan bisa perhatikan di situ, bisa melihat di situ bahwa Yesus mengkomparasikan status kita sebelumnya, yang sebelumnya adalah hamba, dengan status kita sebagai seorang sahabat pasca penebusan. Ayat 13. Jadi ada di ayatnya yang ke-15 dan ayatnya yang ke-13 itu jelas di situ. Status kita sebagai seorang hamba dan status kita sebagai seorang sahabat. Nah, coba lihat bagian ini. Ini uraian yang Yesus buat untuk mengkomparasikan antara seorang hamba dan seorang sahabat. Hamba versus sahabat. Ya kan? Ayat 15. Bapak Ibu jemaat Tuhan bisa perhatikan di ayat 15. Hamba versus sahabat. Seorang hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Nah, itu hamba. Dia tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Hamba di situ menggunakan kata doulos. Doulos, seorang budak. Ya, seorang budak, a slave. Sedangkan kalau kita perhatikan, seorang sahabat memberitahukan segala sesuatu yang ia dengar dari bapaknya. Ini jelas banget loh. Kalau Bapak Ibu jemaat Tuhan bisa perhatikan di ayat 15, ini jelas banget. Bahwa seorang sahabat, dia memberitahukan segala sesuatu yang ia dengar dari Bapa. Jadi komparasi antara seorang hamba dengan seorang sahabat ini jelas. Dan ini yang diuraikan oleh Yesus. Hamba versus sahabat. Nah, kalau kita perhatikan bagian ini, bahwa sahabat di sini menggunakan kata philos. Philos. Yang berarti seorang sahabat. Loving. Nah, tatkala kita tetap tinggal di dalam kasih Kristus. Yang dalam pengkalimatannya King James Version itu menggunakan kalimat continue ye in my love. Kalau kita perhatikan bagian ini, bahwa teruslah kamu dalam kasih Kristus. Maka kita akan disebut sebagai seorang sahabat. Ya kan? Logikanya begitu ya. Tatkala kita tetap tinggal di dalam kasih Kristus, continue ye in my love. Teruslah kamu dalam kasih Kristus. Maka kita akan disebut sebagai seorang sahabat. He calls me friend. Jadi Yesus yang panggil kita sahabat. Mengapa? Saat kita tinggal di dalam kasih Kristus. Ini menjelaskan bahwa Yesus memanggil kita sahabat. He calls me friend. Nah, aplikasinya bagi kita seperti apa, Bapak Ibu jemaat Tuhan? Tentunya kita adalah sahabat Allah, bukan? Amin ya.
Kita adalah sahabat Allah. Kalau di rumah mungkin Bapak Ibu jemaat Tuhan ada anak di situ, bisa tepuk kanan kiri, katakan ke dia, katakan ke suami, katakan ke istrimu, "Pa, Ma, kita adalah sahabatnya Allah." Katakan seperti itu. Kita adalah sahabatnya Allah. Buat anak-anak muda, lu sama gua, kita adalah sahabatnya Allah. Dengan catatan bahwa kita harus tetap tinggal di dalam kasih Kristus. Saat kita tinggal di dalam kasih Kristus, itu menjelaskan bahwa kita adalah sahabatnya Allah. Kalau kita tidak tinggal di dalam Kristus, bagaimana kita mau disebut sahabat Allah? Jadi saya mau mendorong kita, ayo Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita menjadi sahabatnya Allah. Dengan jalan apa? Tinggal di dalam kasih Kristus itu. Poin yang kedua, sehubungan dengan topik kita ini, yaitu tinggal di dalam kasih Kristus atau tinggal di dalam kasih Allah dengan melakukan kehendaknya. Poin yang kedua yang mau saya bagikan kepada Bapak Ibu jemaat Tuhan ada di ayatnya yang ke-16. Di ayat 16 Bapak Ibu jemaat Tuhan bisa perhatikan, dan di sana kita akan menemukan poin yang kedua, yaitu pemilihan atau penetapan Tuhan atas hidup kita. Saya akan baca ayat yang ke-16, izinkanlah saya baca ayat yang ke-16 bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan. Ayat 16, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu." Nah, poin yang kedua dari ayat yang ke-16 ini ialah pemilihan dan penetapan Tuhan atas hidup kita. Tinggal di dalam kasih Allah dan melakukan kehendaknya. Sebenarnya ini berimplikasi juga kepada pemilihan, berimplikasi juga kepada penetapan Tuhan Allah atas kita selaku orang-orang percaya. Jika saudara, Bapak Ibu jemaat Tuhan di rumah bisa melihat dalam teks ini, kita akan menemukan, ya, ini sudah jelas. Kita akan menemukan tentang konsep pemilihan, penetapan Allah. Dalam bagian ini saya tidak sedang membahas tentang teologi predestinasi, yakni teologi yang diusung oleh Johannes Calvin selaku Bapak Gereja. Enggak, saya tidak sedang bahas itu. Hanya saja dari ayat 16 ini sangat jelas bahwa tatkala kita tinggal di dalam kasih Allah, tatkala kita melakukan kehendaknya, di ayat 16, bahkan di ayat 19 yang nanti akan saya baca, di situ kita akan menemukan bahwa jelas pemilihan dan penetapan Tuhan atas hidup kita. Nah, mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita lihat di ayatnya yang ke-19. Di ayat 19 kita akan menemukan di sana bahwa saya dan saudara, Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita dipilih oleh Allah dari, tanda petik ya, dari dunia ini. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, perhatikan ayatnya yang ke-19. Saya akan baca bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan. Ayat 19. "Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi kamu bukan dari dunia ini, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia ini. Sebab itulah dunia membenci kamu." Jadi di ayat 19 sangat jelas bahwa saya dan saudara, Bapak Ibu sekalian, kita ini dipilih oleh Allah dari, tanda petik, dari dunia ini. Ayatnya yang ke-16 dan ayatnya yang ke-19. Nah, tujuan dari pemilihan,
tujuan dari penetapan Tuhan Allah atas hidup kita sebenarnya memiliki tujuan. Sebenarnya memiliki sasaran ilahi. Saya pakai kata sasaran ilahi. Atau dengan kata lain, ada goal yang mau Tuhan capai. Yakni bahwa setiap kita harus menghasilkan buah. Sekali lagi, kita harus menghasilkan buah. Jadi ada tujuan dari pemilihan, dari penetapan Tuhan Allah atas hidup kita. Tatkala Tuhan Allah memilih kita dari dunia ini. Tentunya Tuhan memiliki tujuan. Tuhan memiliki sasaran. Sasarannya Tuhan itu jelas. Goalnya Tuhan itu jelas. Yaitu supaya saya dan saudara, kita tinggal, waktu kita hidup ini, kita bisa menghasilkan buah. Kita menghasilkan buah. Jika kita perhatikan di pasal 15 ini, di ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8, di sana kita akan menemukan konsep pokok anggur yang benar. Kemudian kalau kita melihat lagi pada bagian ini, ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8, di sana kita menemukan bahwa Yesus dia menguraikan, ya. Yesus dia menguraikan pokok anggur ini sangat jelas. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan perhatikan ayat 2, ayat 4, ayat 5 dan ayat 8 dari pasalnya yang ke-15 ini. Saya akan baca bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan, nanti Bapak Ibu jemaat Tuhan simak saja. Ayat 2. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Ayat yang keempat. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Nah, lagi-lagi pakai kata tinggal, ya. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Dia pakai kata tinggal. Ayatnya yang ke-5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal, pakai kata tinggal lagi. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat yang ke-8. Ini bagian dari penguraiannya Yesus tentang pokok anggur yang benar itu. Ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan, berbuah dalam konteks ini, ayat 2, ayat 4, ayat 5, ayat yang ke-8 yang telah Yesus uraikan di pasalnya yang ke-15 ini. Kalau kita perhatikan konteks ini, sebenarnya berkorelasi langsung dengan tinggal di dalam Kristus. Yang disebut sebagai sahabat Kristus itu. Dan yang telah dipilih, yang telah ditetapkan oleh Allah. Pasti, ya, sudah pasti akan menunjukkan atau menghasilkan kebajikan-kebajikan rohani, menghasilkan buah-buah roh. Bapak Ibu jemaat Tuhan bisa cek, bisa lihat di Galatia 5 ayatnya yang ke-22 hingga ayatnya yang ke-23 tentang buah roh itu. Nah, jadi kalau kita perhatikan bagian ini, jelas bahwa seseorang tidak akan berbuah. Seseorang enggak akan berbuah jika ia sendiri tidak tinggal di dalam Kristus. Continue ye in my love. Kalau kita perhatikan bagian ini sangat jelas. Masalahnya begini Bapak Ibu jemaat Tuhan. Bagaimana kita bisa berbuah jika
kita tidak menempel pada pokok anggur tersebut. Bagaimana orang tersebut mau dipanggil sahabatnya Allah? Ayat 14, ayat 15. Jika dia sendiri tidak tinggal, jika dia sendiri tidak berbuah di dalam Kristus. Orang yang dipilih dari dunia ini, yang telah tadi saya uraikan pada ayat 16 dan ayat yang ke-19, adalah orang-orang yang tinggal di dalam kasih Kristus. Ayat 9, ayat yang ke-10. Nah, bagian ini berkorelasi langsung. Bagian ini bertalian langsung dengan ayat 2, ayat 4, ayat 5, dan ayat 8. Jadi sangat tidak mungkin, saudara, Bapak Ibu jemaat Tuhan, bahwa seseorang dapat berbuah jika orang tersebut dia tidak tinggal di dalam kasih Kristus. Bagaimana orang tersebut mau dipanggil oleh Tuhan sebagai sahabatku, sebagai sahabatnya Allah, kalau orang tersebut dia tidak tinggal, dia tidak berbuah di dalam kehidupannya, kesehariannya. Orang-orang yang dipilih dari dunia ini adalah orang-orang yang sudah pasti tinggal di dalam kasih Kristus, yang tentunya berkorelasi dengan ayat 2, 4, 5 dan ayatnya yang ke-8, yaitu menghasilkan buah. Aplikasinya bagi kita seperti apa, Bapak Ibu jemaat Tuhan? Pemilihan Tuhan atas hidup kita dari dunia ini, ya. Pemilihan Tuhan atas hidup Bapak Ibu jemaat Tuhan dari dunia ini. Di ayatnya yang ke-16, di ayatnya yang ke-19, ini sebenarnya menyiratkan sebuah makna bahwa saya dan saudara, kita wajib untuk berbuah. Orang yang tinggal di dalam kasih Allah, di dalam kasih Kristus, itu sudah pasti melakukan kehendaknya Allah. Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya teringat dengan satu pengalaman yang baru, pengalaman yang unik tentunya bagi saya. Waktu saya bergabung dengan jemaat Bukit Zaitun di tempat ini, dan kebetulan itu adalah bagian dari awal pandemi COVID-19 itu. Jadi melalui Pak Gembala, melalui Gembala Jemaat, beliau meminta saya untuk menghubungi saudara-saudara kita, mahasiswa asal Papua yang sedang kuliah pada beberapa universitas di Jabodetabek ini. Tentunya orang-orang Kemah Injil, ya. Dan setelah didata semua, akhirnya Badan Pengurus Jemaat Bukit Zaitun menyiapkan sembako untuk membantu jemaat kita ini, yaitu yang notabene mahasiswa asal Papua ini. Nah, dari pengalaman ini saya bisa menemukan bahwa adanya buah yang dilihat secara nyata. Kalau kita kaitkan dengan konsep tinggal di dalam Kristus, kita bisa menemukan bahwa orang yang tinggal di dalam Kristus itu sudah pasti melakukan kehendak Allah secara konkret. Jadi dalam bagian ini, saat kita ya tentunya kita masih ada dalam situasi COVID-19 ini, pandemi COVID-19 ini, tentunya kita diminta oleh Tuhan, tentunya secara konkret, untuk menunjukkan buah-buah kita, menunjukkan kasih Allah itu, yang pada akhirnya orang-orang di sekitar kita bisa merasakan, dan tidak sedang membangun sebuah wacana, tidak sedang membangun sebuah teori tentang mengasihi,
tetapi lebih kepada sebuah tindakan yang real. Pada akhirnya, Bapak Ibu jemaat Tuhan, kalau kita berbicara tentang tinggal di dalam kasih Allah dengan melakukan kehendaknya, tentunya dari teks yang telah kita baca ini, kita akan menemukan bahwa kita akan disebut sebagai sahabatnya Allah. Seorang yang disebut sebagai sahabat Allah adalah orang yang mau tinggal di dalam kasih Allah. Dan pada poin yang kedua di ayat 16 dan ayat yang ke-19. Bahwa tatkala kita tinggal di dalam kasih Allah, tentunya pemilihan penetapan Tuhan atas hidup kita, di mana Tuhan memilih kita dari dunia ini. Tanda petik situ, dari dunia ini sangat jelas bahwa kita harus menghasilkan buah, berdampak bagi orang-orang di sekitar kita. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita, meneguhkan setiap kita, yang pada gilirannya kita dimampukan oleh Tuhan untuk menghidupi, mengaplikasikan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu untuk kebenaran firman Tuhan yang telah dibentangkan, yang telah disampaikan. Mari Tuhan, Engkau materaikan firman-Mu ini dalam hati kami, dalam pikiran kami, dalam hidup kami. Yang pada gilirannya kami dimampukan Tuhan untuk menghidupi, mengaplikasikan firman-Mu ini dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Dalam satu nama Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan ini. Haleluya. Yang diberkati Tuhan sama-sama dengan saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Puji Tuhan untuk kebenaran firman yang sudah kita dengarkan bersama. Dan kita mau terus memohon pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kita. Supaya kita dapat melakukan kebenaran firman Tuhan dan kita beroleh kemerdekaan karenanya. Kita menaikkan pujian, Tuhanlah pemimpinku. Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa Surgawi, kembali kami mempersembahkan pujian dan syukur kami. Karena Tuhan telah memimpin ibadah kami telah memuji nama-Mu, bahkan mendengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah kiranya firman-Mu termeterai dalam hati kami, dengan kekuatan Roh-Mu kami dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau ya Tuhan. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan. Dalam segala pergumulan mereka, Tuhan menolong, Tuhan beserta dengan hamba-hamba-Mu. Tuhan menyertai, Tuhan memimpin, membimbing dan menuntun dalam sepanjang hidup hamba-hamba-Mu. Terima kasih Bapa. Hamba-hamba-Mu yang bekerja, Tuhan memberkati baik
mereka yang pegawai negeri, pegawai swasta, Tuhan menolong senantiasa memberi hikmat untuk dapat bekerja dengan kesungguhan hati, dengan kekuatan Tuhan dan penyertaan-Mu, sehingga dapat memberikan karya yang terbaik. Terima kasih Bapa, mereka yang berdagang Tuhan memberkati, agar kiranya usahanya dapat berhasil dan berkembang. Mereka yang bekerja sebagai tenaga pendidik, sebagai guru, baik guru di sekolah maupun dosen di perguruan tinggi teologi maupun perguruan tinggi umum, Tuhan menolong memberi hikmat, agar kiranya kasih karunia Tuhan tercurah dan hamba-hamba-Mu ini boleh menjadi berkat, menjadi saksi bagi Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Kami mempersembahkan hamba-hamba-Mu yang bekerja sebagai pekerja seni, Tuhan menolong mereka untuk dapat memperoleh ilham yang baik bagi pekerjaannya. Mereka yang bekerja di lembaga-lembaga para gereja, lembaga-lembaga pelayanan, Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, Tuhan menolong, menuntun, agar kiranya mereka boleh menjadi saluran berkat Tuhan bagi banyak orang. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan para ibu rumah tangga dengan tanggung jawab mereka di rumah. Tuhan menolong, Tuhan memberi kekuatan untuk dapat mengatur rumah, mendukung dan menopang suami, membimbing anak-anak. Terima kasih Bapak, para sesepuh kami, jemaat Tuhan yang memasuki usia emas, Tuhan kiranya tolong, pimpin mereka, berikan kekuatan dan kesehatan. Biarlah Tuhan menopang mereka. Di masa tuanya mereka pun boleh tetap menjadi berkat, menjadi teladan bagi jemaat yang muda. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan jemaat yang masih belia. Tuhan menolong mereka dalam masa pendidikannya, Tuhan memberkati. Mereka yang mahasiswa yang tinggal di rumah-rumah kos atau asrama-asrama, Tuhan menolong, Tuhan menopang mereka. Demikian juga yang tinggal bersama keluarga, bersama orang tua, Tuhan tetap menjaga mereka agar mereka boleh terlindung dari pergaulan yang buruk Tuhan. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan jemaat yang sakit, Tuhan jamah dan berikan kesembuhan kepada mereka. Demikian juga jemaat Tuhan yang dalam masa kehamilan, Tuhan menopang hamba-hamba-Mu ini, sehingga kandungannya tetap terpelihara, ibu dan janin tetap kuat, sampai pada akhirnya mereka boleh melahirkan karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami, biarlah kiranya hikmat Tuhan tercurah atas para pemimpin kami untuk dapat menyelesaikan segala persoalan yang terjadi di negara kami ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Para dokter dan para tenaga medis yang lain yang bekerja keras untuk menanggulangi wabah corona yang masih merajalela, biarlah Tuhan menolong, memberi kekuatan kepada mereka, melindungi agar mereka aman di dalam naungan-Mu. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan jemaat Tuhan, Gereja Kemah Injil Bukit Zaitun, Tuhan memberkati badan pengurus, gembala dan para pengerja, Tuhan menolong. Demikian juga Gereja Kemah Injil di seluruh Indonesia, biarlah kiranya berkat Tuhan tercurah atas jemaat-Mu. Kami mempersembahkan doa kami kepada satu nama, yaitu Yesus Kristus yang berkuasa, yang mengasihi dan memelihara kami, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan, saya undang kita bersama-sama berdiri. Arahkan hatimu kepada Allah, pandanglah Dia, tadakan tanganmu dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Anak Bapa akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih.
Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Turunlah kiranya atas kita kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah di dalam Yesus Kristus, pimpinan dan tuntunan Roh Allah yang kudus, mulai saat ini sampai Kristus datang untuk menjemput setiap orang percaya hidup dalam kemuliaan kekal selama-lamanya. Amin. Surga dan bumi pujilah. Surga dan bumi pujilah. Allahu sumber murnia. Seluruh makhluk puji terus. Sang Bapa, Anak, Roh Kudus. Amin. Silakan jemaat duduk bersaat teduh sejenak. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Persembahan bisa dikirimkan ke rekening Gereja Kemah Injil Indonesia, Bukit Zaitun, dengan nama Florence Lencang, BCA KCP Gudang Peluru, nomor rekening 2721051902.